Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah, seperti ya kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Selalu doa saya semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Dan juga ketika kalian menghadapi sebuah masalah, baik itu masalah yang berat, yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu harapan saya buat kalian semua. Sekali lagi wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, yang sudah mendukung di channel saya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai per tanggal 19 sampai tanggal 22, tentunya masih di bulan Agustus, bisa dikatakan 4 hari ke depan. Kalau harinya ya mulai hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa ya. Semoga bisa dipahami dulu sobat ya. Dan kali ini saya akan memberikan suatu tema ya. Nanti saya akan menarik suatu tanggal lahir ya. Sekali lagi saya akan menarik dari energi suatu tanggal lahir dan juga wetonnya ya. Sekali lagi tanggal lahir dan juga wetonnya. Yang akan saya deteksikan adalah nanti siapa sajakah yang tiba-tiba mendapatkan bantuan rezeki secara dadakan. Sekali lagi, nanti siapakah yang akan mendapatkan suatu kerezekian secara dadakan, artinya ya bisa saja secara tak terduga, akan seperti itu ya. Besar kecil ya tetap syukuri saja, meskipun saya mengatakan adanya suatu rezeki yang tak terduga nantinya, ya tetap kita harus bisa menjemput rezeki ya. Dalam arti begini sobat ya, tidak mungkin apapun itu namanya, ketika saya mengatakan nanti akan adanya suatu rezeki dadakan ataupun rezeki tak terduga, kita diam saja di rumah, kan nggak mungkin gitu loh ya, kan nggak mungkin uang itu jatuh sendiri, kan nggak mungkin. Tetap semuanya itu pasti ada suatu proses. Contohnya mungkin dulu kemarin kalian sudah melakukan suatu usaha ya, terus kalian anggap itu ya sudah nggak ada hasilnya ya, siapa tahu terus kalian itu tiba-tiba ada seseorang yang datang ataupun mendapatkan telepon ataupun mendapatkan kabar dan mengatakan ya, ini rezeki buat kalian karena ini rezeki buat kamu karena kamu yang dulu sudah pernah membantu saya. Nah, kira-kira seperti itu sobat Kak ya. Jadi itulah yang dinamakan rezeki tak terduga. Jadi bisa dikatakan kalian itu menganggapnya itu sudah gagal gitu loh, sudah tidak ada peluang mendapatkan keuangan dari hasil kerja keras kalian mungkin dulu ataupun yang kemarin. Tapi kenyataannya nanti akan ada suatu berita, insya Allah kan seperti itu. Ini sebagai contoh ya, ketika kita ingin memahami apa itu yang dimaksud rezeki dadakan ataupun rezeki tak terduga. Nah, bisa saja sama halnya ketika mungkin kalian ikut kuis ya ataupun ikut apalah ya, kan seperti itu. Kalian menganggapnya itu sudah tidak akan mendapatkan suatu hadiah. Tiba-tiba siapa tahu kalian mendapatkan kabar. Nah, itu juga kan ibaratnya sebagai rezeki dadakan. Sekali lagi, rezeki dadakan itu ya tidak melulu sama uang sobat, bisa berupa barang ataupun benda. Kan seperti itu ya. Ya semoga bisa dimengerti apa yang sudah saya jelaskan. Di poin terakhir tetap ya, apapun uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya ini semua bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini yaitu seputar tanggal kelahiran dan seputar weton. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi sobat, karena ini kan bersifat luas gitu loh, karena saya nggak tahu nama kalian. Nah, seperti itu ya. Dan ketika itu ada tepat, ada resonate ya, entah nanti tanggal lahir kalian atau weton kalian yang keluar, nanti baik buruknya ya tetap syukuri saja sobat ya. Sekali lagi baik buruknya tetap syukuri saja. Oke, sering saya mengatakan ketika itu memang buruk ya syukuri saja, karena apa, kita lebih waspada lagi, kan seperti itu ya.
Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Maka dengan demikian saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Dan sudah banyak, alhamdulillah sudah banyak sekali yang berkonsultasi sama saya, akhirnya ya memang resonate. Nah, dengan keresonetan itu nanti akan saya berikan sebuah solusi ketika mungkin ada suatu apa ya, suatu keruwetan lah, kira-kira seperti itu. Oke ya, seperti apakah nantinya ya silakan ditonton, jangan di skip ya. Oke sobat ya, sebelum saya tarik energi kalian, ini sudah saya sediakan 6 ya, sekali lagi sudah saya sediakan 6 kartu ya. Dalam arti nanti 3 kartu ini akan adanya suatu energi positif ya. Sekali lagi 3 kartu ini nanti akan adanya suatu energi positif, yaitu yang akan berpeluang besar seperti yang sudah saya temakan tadi. Entah kalian nanti mendapatkan rezeki dadakan, entah berupa uang, entah berupa barang ataupun benda, kan kira-kira seperti itu. Nah, yang 3 lagi ini adanya suatu kartu negatif. Dalam arti begini sahabat, ketika nanti tanggal lahir kalian atau weton kalian yang akan ketarik di kartu yang negatif ini, ya seperti yang saya katakan tadi, tetap gitu loh. Kalian harus apa ya, jangan ditakuti lah. Ibaratnya kalian harus bersyukur, karena dengan demikian kalian bisa tahu, ya dengan demikian kalian bisa tahu, oh berarti saya ada suatu energi yang negatif ataupun energi yang buruk. Nah, itu kan biar kita menjadikan suatu kewaspadaan buat diri kita, sobat. Agar lebih waspada lagi, biar langkah kedepannya itu lebih baik lagi. Nah, syukur-syukur nanti tanggal lahir kalian dan weton kalian itu ketarik di kartu yang positif tadi. Nah, syukur alhamdulillah. Kan seperti itu ya. Ingat ya, sekali lagi, meskipun itu nanti mengena sama kalian ya, entah yang positif, entah yang negatif, itu apa ya, bisa dikatakan energinya itu general, sobat ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti sambil saya jelaskan, sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi dari kalian dulu ya. Semoga akan bisa ketarik dan akan bisa resonate. Oke sahabat ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi dari kalian ya. Buat yang menonton ya, semoga akan bisa selaras dan akan bisa mengena. Oke, sekarang saya shuffle dulu ya. Ini ada 6 kartu seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Oke sobat ya, alhamdulillah ini sudah saya acak ya tadi ya, sudah saya shuffle lama, sudah saya acak ya. Saya sendiri nggak tahu ya di mana letak kartu yang positif, di mana letak kartu yang negatif. Silakan disimak ya, jangan di skip ya. Oke, langsung saja kita buka untuk kartu yang pertama ya. Silakan sobat ya, mungkin bagi kalian yang berdoa dalam hati ya monggo, akan lebih bagus ya. Semoga ketika kalian berdoa itu memang apa ya, menjadi nasib keberuntungan kalian, kalian akan ketarik di
kartu yang positif, kira-kira seperti itu. Silakan kalian boleh berdoa dalam hati sobat ya. Oke ya, saya akan buka ini untuk clue yang pertama ataupun tarikan energi yang pertama buat kalian ya. Kita lihat apakah ini kartu positif ataukah justru malah kartu negatif ya. Oke sobat ya, di sini alhamdulillah ya. Ini yang ketarik energinya di kartu pertama, nggak tahu ini nanti tergantung tanggal lahir dan wetonnya. Di sini muncul kartu utama yaitu Wheel of Fortune ya, artinya perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini ada Wheel of Fortune. Kalau saya tarik ya, kalau saya tangkap secara energi, nggak tahu ini energinya siapa, semoga itu resonate sama kalian. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu perjuangan ya. Dia tidak mau menyerah apapun ya, dalam kondisi apapun ya, apalagi dia dalam kondisi terdesak ya, di faktor ekonomi tentunya akan seperti itu ya. Karena saya membahas tentang masalah kerezekian ya, jelas ya, orang ini bisa dikatakan seperti yang saya katakan barusan, dia mempunyai semangat tinggi dalam bekerja keras ataupun berjuang, apalagi di kondisi terdesak ini dia tidak mau istilahnya itu minta bantuan ya. Dia tidak mau seperti itu. Yang jelas apa yang dia rasakan nantinya, apapun hasilnya, dia menginginkan itu berjuang dengan dirinya sendiri gitu loh, tanpa minta bantuan atau tanpa minta pertolongan, apalagi meminta belas kasihan sama orang. Ini saya salut ya dengan orang tersebut, karena bisa dikatakan orang ini tipenya tipikal yang mandiri dan tidak mau menyusahkan ataupun merepotkan, baik dia merepotkan dengan keluarganya ataupun mungkin teman dekatnya ataupun orang yang baru dikenal. Jadi orang ini tipikalnya tidak mau apa ya, tidak mau menyusahkan ataupun tidak mau merepotkan orang lain ya, dalam keadaan terdesak apapun. Dia inginnya itu biarlah ini hasil jerih payah sendiri. Nah, itu ya. Makanya di sini bisa dikatakan apa ya, ada suatu imbas sobat. Dalam arti suatu imbas itu akan adanya suatu hukum, dan itu akan menjadi suatu hukum imbal balik ataupun hukum karma. Yang jelas di sini akan mendapatkan suatu hukum karma, tetapi hukum karma ini insya Allah hukum karma yang baik, karena dia memang adanya suatu perjuangan, apalagi dia tidak mau menyusahkan orang lain. Nah, itu pasti ada suatu apa ya, akan berbuah suatu buah yang sangat manis, kan seperti itu ya. Apapun itu, yang jelas kebaikan pasti akan kita mendapatkan suatu kebaikan juga. Ketika kita melakukan keburukan ya pasti akan mendapatkan suatu keburukan juga. Itu yang saya tangkap ya. Jadi jelas orang ini selalu diliputi roda-roda keberuntungan karena faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Dia mandiri, sekali lagi dia mandiri, dia tidak mau menyusahkan keluarga ataupun teman dekat ataupun orang lain, apapun jerih payahnya besar kecil dia selalu adanya suatu rasa syukur, rasa bersyukur. Maka itu mungkin terbantukan oleh semesta akan adanya suatu imbal balik ataupun dia kena hukum karma, tapi hukum karma yang positif ya. Oke, nggak tahu ini yang tarik energinya siapa ya, silakan kalian berdoa sebelum saya tarik kartu tanggal, dan seperti itu. Oh ya, energinya benar-benar kuat sobat ya, sampai kartunya lompat ya. Bentar ya, saya ulang untuk shuffle-nya ya. Sampai lompat ini energinya. Oke sobat ya, silakan sebelum saya tarik, silakan sekali lagi mungkin kalian berdoa dalam hati, itu akan lebih baik ya. Semoga memang
nanti suatu getaran itu mengarah sama tanggal lahir kalian dan weton kalian ya. Oke ya. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik suatu energi kartu tanggal lahir. Kita lihat tanggal lahirnya yang diuntungkan di kartu yang positif. Ini termasuk kartu yang positif ya. Wow, ini selamat ya. Kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 30. Ya selamat ya. Sekali lagi kalian yang mempunyai tanggal lahir 30, insya Allah di 4 hari ke depan seperti yang sudah saya temakan, kalian akan mendapatkan suatu kerezekian, lebih-lebih kerezekian yang tak terduga ataupun secara dadakan ya. Ini mantap ya. Ini untuk hari maaf, untuk tanggalnya kalian yang punya tanggal lahir 30. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ataupun menarik energi dari weton kalian ya. Oke sobat ya, di sini saya tadi menangkap suatu petunjuk ataupun secara terawangan di sini yang muncul kalian yang mempunyai weton Rabu Kliwon. Ya sekali lagi selamat untuk kalian yang mempunyai weton Rabu Kliwon. Kalau hari maaf, kalau tanggalnya tanggal 30 ya. Saya jelaskan sedikit sobat ya. Ini nanti buat semuanya. Ketika ini tanggal lahir kalian sudah keluar, ini kan tanggal 30 ya kan? Ini kan tanggal 30. Nah, ketika kalian cocok ya, terus weton kalian itu bukan Rabu Kliwon, tidak masalah ya. Kalian harus positif, kalian mengikuti yang tanggal lahirnya saja, yang tanggal 30. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sama halnya begini, ketika mungkin tanggal lahir kalian bukan bukan tanggal 30, tetapi weton kalian masuk Rabu Kliwon, ya ikuti wetonnya saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dihiraukan masalah tanggal lahirnya. Ikuti wetonnya yang mempunyai weton Rabu Kliwon. Kira-kira seperti itu ya. Biar saya nggak menjelaskan lagi gitu loh. Semoga bisa dipahami sobat ya. Karena sering saya membuat readingan seperti ini itu masih ada yang berkomentar ataupun masih ada yang bertanya gitu loh. Contohnya apakah ketika tanggal lahir saya itu keluar wetonnya tidak cocok, itu apakah bisa mendapatkan suatu kerezekian jikapun itu memang resonate. Nah, itu kan berarti tidak menyimak. Nah, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi saya berharap jangan ada lagi komentar yang tanya lagi gitu loh. Kan sudah saya jelaskan ya. Ketika tanggal lahirnya itu cocok, wetonnya nggak cocok ya ikuti tanggal lahirnya saja gitu loh. Ketika wetonnya cocok, tanggal lahirnya nggak cocok ya ikuti wetonnya saja. Kan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur kalian tepat semua. Sudah tanggal lahirnya tepat ya 30, terus wetonnya juga cocok Rabu Kliwon. Nah, semakin bagus, ya, semakin ada peluang lebih besar mendapatkan suatu rezeki. Nah, bukan berarti ketika tanggal lahir kalian cocok, weton tidak cocok, apakah berpeluang kecil? Ya tidak begitu juga, tetap akan adanya suatu tanda-tanda yang baik juga. Nah, sama seperti halnya ketika tanggal lahir kalian nggak cocok, wetonnya cocok, uh, itu weton kalian yang akan menjadi, semoga akan menjadi jalannya rezeki buat kalian juga. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, biar saya tidak menjelaskan ulang. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk membuka untuk clue yang pertama ya. Silakan berdoa, semoga ini akan menjadi kartu positif ya. Tapi saya kan nggak tahu ini kartu yang kedua ini positif apa negatif karena sudah saya acak tadi ya. Oke, kita langsung lihat dulu untuk clue yang pertama. Di sini muncul kartu The Sun, sobat ya. Itu ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan apa ya, energinya cukup bagus ya. Dalam hal ini
saya menangkap adanya suatu energi yang masuk, saya melihat adanya seseorang di sini bisa dikatakan dia menginginkan adanya suatu perkembangan di dalam faktor pekerjaan dan juga faktor keuangan. Ketika saya mengatakan kenapa kok muncul faktor pekerjaan, ya jelas karena pekerjaan itu pasti ada hubungannya sama keuangan, kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya, saya menangkap di sini orang ini tidak mau stuck ya. Jadi dia itu selalu apa ya, selalu memutar ya, memutar pikirannya ataupun memutar ide-ide kreatifnya dia. Bagaimana agar keuangan, intinya bagaimana agar keuangannya itu tidak stuck, apalagi semakin menurun. Nah, dia takutnya nanti akan semakin menurun, akan semakin minus, dan ketika ada keperluan yang mendadak, dia sangat kesulitan. Nah, maka dari itu dia tidak mau seperti itu. Dan jelas di sini orangnya maunya adanya suatu perkembangan, akan adanya suatu pertambahan nilai nominal, mungkin akan adanya suatu simpanan-simpanan, ya mungkin disimpan di rumah ataupun disimpan di bank, kira-kira seperti itu. Yang jelas dia menginginkan adanya suatu perkembangan dan pertumbuhan. Kalau saya menangkap sih di sini bisa dikatakan apa ya, dia orangnya pantang menyerah sobat gitu. Mungkin kalau secara dia jualan ya, kalau saya tangkap energinya juga ada nih beberapa yang apa ya istilahnya itu yang jualan ataupun usaha sendiri. Ya. Ini secara luas ya. Itu kelihatannya dia pantang menyerah di sini sobat gitu. Dia tetap aktif jualan, kira-kira seperti itu. Dia tidak mau menyerah ketika mungkin jualannya itu laku sedikit, laku banyak ya. Dia tidak memikirkan seperti itu. Yang jelas dia adanya keinginan yang kuat agar bagaimana intinya tiap harinya tuh harus ada suatu peningkatan. Tiap harinya tuh harus adanya suatu pemasukan. Itu yang diinginkan sama orang ini ya. Yang ketarik energinya di kartu yang kedua ataupun di kartu desain ataupun dilambangkan anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ya. Semoga saja ini akan mengena buat kalian. Yang jelas nanti akan menurut tanggal lahir dan weton ya. Ini jelas nanti akan diliputi juga masalah keberuntungan ya. Baik itu secara dadakan, baik itu secara tak terduga, kan seperti itu. Entah itu nanti dia mendapatkan rezekinya itu berupa uang ataupun berupa benda ataupun barang. Ya, saya tidak tahu kan seperti itu. Yang jelas akan adanya suatu kesenangan lah dalam arti dan akan adanya suatu perkembangan, akan adanya suatu pertumbuhan bisnis ataupun kerja ataupun karir apapun yang sudah dijalankan, insya Allah di sini akan ada suatu peningkatan dan akan menghasilkan suatu keuntungan. Itu yang saya tangkap sobat ya. Entah jual beli apa juga sama di sini. Pokoknya yang penting di sini saya menangkap orang ini selalu adanya apa ya? Ingin adanya suatu pertambahan, ingin adanya suatu perkembangan. Biar biar apa ya? Biar keuangannya itu tidak setak, ya tidak diam hanya di nominal itu saja. Apalagi semakin menurun, dia tidak mau seperti itu intinya. Jadi bagus ya. Saya juga menangkap di sini bisa dikatakan tipikalnya itu dia mempunyai aura kuning bias hijau ya kalau saya tangkap di sini ya. Seperti itu. Jadi energinya itu bisa dikatakan dingin, damai, juga ramah dan ketika mungkin diajak ngomong itu ataupun diajak bicara itu selalu nyambung. Jadi mempunyai kecerdasan tersendiri. Makanya saya tidak heran di sini energinya kuat dan dia selalu memutar pemikirannya mencari ide solusi agar bagaimana adanya suatu pertambahan keuangan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita tarik untuk tanggal lahir dan weton. Silakan kalian berdoa semoga itu mengena di tanggal lahir kalian ataupun mengena di weton kalian. Karena ini kartu yang kedua ini karena melambangkan kartu yang positif. Oke sobat ya, sekali lagi saya beri kesempatan kalian boleh berdoa ya menurut kepercayaannya masing-masing. Semoga ini nanti tanggal lahir kalian yang keluar dan juga weton kalian yang keluar.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik tanggal lahirnya. Sekarang kita lihat ini yang beruntung kalian tanggal lahir berapa di sini. Ini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 4 ya. Ini selamat ya. Semoga kalian akan senang, akan ada suatu rezeki tak terduga. Oke, selamat ya kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 4. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ataupun menarik energi dari weton. Oke, sobat ya, sekali lagi untuk masalah weton diingat-ingat sendiri ya. Ini yang clue kedua yang mempunyai tanggal lahir tanggal 4, dan kalau dilihat secara kerezekian di faktor weton dia mempunyai weton Jumat Wage. Ya, sekali lagi wetonnya Jumat Wage ya. Sudah jelas ya. Oke. Sekarang lanjut di clue yang ketiga. Di sini muncul kartu The Tower ya. Ini kartu yang negatif. Awas berhati-hati ya, The Tower ya. Oke, saya bisa menangkap. Ini kalau saya tangkap energi dari The Tower ini bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu keterpurukan ya, gitu loh. Adanya suatu kesedihan, sering dilanda istilahnya itu sering dilanda kesusahan di seputar kehidupannya. Karena saya menangkap di sini bisa dikatakan ini memang tidak alami sobat ya. Betul-betul tidak alami, adanya suatu mungkin orang di sekitar dia itu mempunyai rasa iri hati. Mempunyai rasa iri hati. Jadi bisa dikatakan ketika orang ini membangun sesuatu ya, dalam arti mungkin membangun secara asmara agar baik, pekerjaannya akan baik, perekonomiannya akan baik dan lain-lain. Intinya orang ini ketika ingin membangun sesuatu dalam hal kepositifan agar dia bisa bahagia, agar dia merasakan kesenangan. Nah, itu seringkali ataupun acap kali adanya suatu kegagalan di sini seperti itu. Adanya suatu kegagalan. Jadi misalkan dia sudah membangun baik-baik, sudah direncanakan, itu nanti runtuh gitu loh, seakan-akan runtuh. Kenapa runtuh? Jelas di sini karena ada orang toksik, orang yang iri hati, dan orang tersebut tidak mau melihat orang ini adanya suatu kesenangan, kebahagiaan, pencapaian suatu harapan. Orang yang toksik itu tidak senang gitu loh, melihat orang ini bahagia. Makanya bisa dikatakan selalu direcokin ataupun bahasanya itu selalu dikerjain gitu loh. Nah, jadi bisa dikatakan orang ini apa ya? Ya akhirnya cukup terpuruk gitu loh. Cukup bermasalah di dalam hidupnya sobat. Nah, saran saya di sini harus dinetral ya. Kalian jelas tertembak adanya suatu energi negatif ataupun energi black magic di sini. Jadi contoh misalkan kalian membangun pekerjaan kalian ya, gitu loh. Nah, tiba-tiba dihantam masalah. Apa yang sudah kalian pikirkan, apa yang sudah kalian susun rapi itu tiba-tiba kacau ya. Banyak problem, banyak masalah, bahkan ada suatu mutasi jabatan ataupun penurunan pangkat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap di sini. Suatu gambarnya seperti itu ya. Dan ketika dia mempunyai uang pun apa ya, bisa dikatakan selalu kena bohongi gitu loh ya. Mungkin diajak mitra bisnis ataupun apa, akhirnya dia yang rugi gitu loh. Karena dia mudah dimanfaatkan oleh orang lain juga di sini. Makanya nggak tahu nanti tanggal lahir tanggal berapa yang muncul atau weton apa yang muncul. Jadi harap waspada, jangan mudah percaya. Kira-kira seperti itu ya. Jangan mudah percaya. Karena saya menangkap di sini kebaikan sebetulnya kalian itu baik ya. Cuman terkadang selalu dimanfaatkan oleh sekelompok oknum ataupun orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang apa ya istilahnya itu yang mendapat susah, yang kena getahnya ya kalian sendiri. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Karena saya menangkap di sini adanya suatu apa ya problem, adanya suatu keretakan ataupun adanya suatu kehancuran ya di sini. Harap berhati-hati ya. Itu kalau tidak segera dinetral ini akan bertambah rumit sobat, akan bertambah mengakar dan suatu masalah demi masalah terus akan menghantam. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini saya ibaratnya saya kasih tahu kuncinya, yaitu kalian harus waspada, dan satu lagi kuncinya harus segera dinetral ketika kalian sudah merasakan memang hal-hal yang negatif yang sulit dinalar dengan akal logika. Akan seperti itu ya. Kalau bisa dinetral sobat ya. Ini nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik, yang jelas di sini itu tadi kesimpulannya.
dia membangun apapun, entah membangun pekerjaannya biar baik, entah asmara, entah keuangannya, di sini tiba-tiba runtuh, ada kekacauan, bahkan adanya suatu kerugian yang dia tanggung. Kira-kira seperti itu. Jelas karena apa? Imbasnya ketika adanya suatu aura tertutup ataupun kiriman black magic itu jelas sering saya apa ya memberikan suatu wedaran kan dulu-dulu ataupun sampai saat ini gitu loh. Ketika orang itu tertutup sobat, itu seperti ada dinding penghalang gitu loh. Tapi secara tak kasat mata. Nah, begitu ada kepositifan ataupun kerisiko itu terkadang mental gitu loh. Akan apa terkadang mental bisa-bisa gagal sama kita. Karena adanya suatu penyetopan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Ini kalau bisa dikatakan kalau tidak dinetral ya kalian tinggal merasakan sendiri nanti. Kalian akan lambat laun seiring berjalannya waktu akan kesulitan di sini sobat. Karena jelas ini ya. Secara terang saya juga menangkap di sini energi yang sangat buruk ya, yang sangat pekat juga di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk wetonnya ya sobat ya. Oke sobat ya, silakan kalian berdoa sebelum saya tarik energinya ya. Semoga itu akan menjadi tanggal lahir kalian. Tetap sobat ya, seperti yang saya katakan tadi, apapun harus kalian terima ya. Seperti itu ya, harus ikhlas menerima. Biarpun ini termasuk kartu yang negatif. Ya, memang semua itu ada plus dan minusnya. Nah, ketika kartu kalian, maaf, ketika tanggal lahir kalian ataupun weton kalian nyangkut ya, nyangkut di kartu yang positif, itu kan sebagai nasib baik saja sama kalian. Nah, seperti itu. Nah, sama ketika nanti tanggal lahir ataupun weton kalian nyangkut di kartu negatif, dalam hal ini The Tower, ya syukuri saja sobat gitu loh. Kenapa saya mengatakan itu? Ya, dengan demikian kan biar kalian itu bisa tahu gitu loh. Oh, berarti ketika saya ingin merubah nasib ataupun ketika nasib saya ingin berubah baik, ya berarti saya harus menetralkan, saya harus waspada. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi kartu yang negatif ini juga memberi keberuntungan buat kalian gitu loh. Makanya kita selalu ambil positifnya saja. Jangan dianggap kartu negatif ini itu akan merugikan kalian. Ya tidak begitu juga. Kalau seandainya kita bisa berpikir secara jernih ya, kartu negatif ini bisa dikatakan apa? Ya akan membuat keberuntungan juga buat kita. Ya seperti itu ya. Seperti apakah keberuntungannya ya seperti yang sudah saya jelaskan. Kita akhirnya bisa waspada, kita akhirnya bisa menetralkan, kan seperti itu ya. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik ya, silakan monggo yang mau berdoa dulu silakan ya. Oke, kita lihat untuk yang beruntung ya. Di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 21. Ya, sekali lagi ini tanggalnya tanggal 21. Selamat ya. Tidak masalah ya. Ini kalian harus lebih waspada lagi ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi wetonnya. Oke sobat ya. Ini tanggalnya tanggal 21.
Kalau secara Trawangan di sini muncul yaitu weton Kamis Pon. Ya, harap berhati-hati yang mempunyai tanggal 21 ya, dan juga yang mempunyai weton Kamis Pon harap berhati-hati. Kalian jelas adanya suatu tembakan energi orang-orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi kepositifan, kerezekian, kebahagiaan itu selalu mental, selalu terpending dan adanya selalu suatu kegagalan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, syukuri saja baik buruknya. Ya. Oke, semoga bisa waspada. Sekarang lanjut untuk clue yang keempat ya. Di sini ada 9 koin, ada seorang wanita ya dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energinya ya, atau saya tarik energinya di sini, nggak tahu ini energinya siapa. Yang jelas di sini sudah waktunya ya, gitu loh. Dalam arti sudah waktunya orang ini menuai hasilnya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya, orang ini sempat berjuang, sempat bekerja keras dan belum bisa menemukan hasil. Serasa buntu, serasa seret apapun itu tentang kerezekian, tentang keuangan ya. Di sini kelihatannya mungkin bisa dikatakan ya mungkin sudah menjadi nasib ya. Di 4 hari ke depan bisa saja orang ini merasakan hasilnya dari kerja kerasnya dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya, jelas ya di sini dia sedang menanti dan akan mendapatkan suatu panen. Kira-kira seperti itu sobat. Ini bagus ya. Juga adanya suatu burung hinggap di tangan ini bisa diartikan adanya suatu roda-roda keberuntungan juga yang apa ya, yang akan mendekat sama dia. Nah, seperti itu ya. Jelas ini waktunya orang ini panen ya. Kalau secara aura saya menangkap di sini bagus ya. Secara aura saya menangkap di sini seperti warna biru ya. Biru biru tua di sini ya. Artinya adanya suatu kecerdasan tersendiri ya. Di samping itu adanya suatu halus dalam hati. Halus dalam hati itu maksudnya peka gitu loh. Orangnya juga perasa di sini. Bisa dikatakan batinnya itu peka. Ketika mungkin akan ada apa-apa itu dia merasakan gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya yang kartu clue yang keempat ini bisa dikatakan mungkin akan segera memanen hasilnya. Oke, sekarang kita lihat untuk tarikan energinya. Semoga itu mengena dan monggo ketika kalian ingin berdoa ya silakan ya. Ya kita lihat ini kartu termasuk kartu yang positif ya, kartu yang keempat ini ya. Ini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 9. Sekali lagi yang mempunyai tanggal lahir tanggal 9, ini semoga kalian diuntungkan ya di 4 hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya akan mencoba untuk menangkap energi ya secara terawangan wetonnya apa ini ya. Oke ya, saya bisa menangkap di sini wetonnya ada weton Senen Pahing. Ya sekali lagi kalian yang mempunyai weton Senen Pahing ya. Oke, kita lanjut untuk yang ke 5 ya.
Di sini ada kartu The Magician ya, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik kartu The Magician. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan orang ini selalu diliputi rasa keberuntungan ya. Juga terkadang juga diliputi rasa ketidakberuntungan. Jadi terdapat residual energi. Ketika contoh ya, ketika dia diuntungkan seputar keuangan itu tiba-tiba rezekinya itu besar, menghantam dia, mengena sama dia. Begitu sebaliknya ya, gitu loh. Terkadang apa ya bisa dikatakan sangat-sangat kesulitan gitu loh mendapatkan rezeki ataupun mendapatkan keuangan ya. Itu terkadang dia kesulitan. Jikapun mendapatkan rezeki itu kecil ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika dia memang mendapatkan rezeki, suatu rezeki itu bisa besar sekali. Nah, terkadang ketika dia mendapatkan rezeki juga ya terkadang dia sangat kecil sekali rezekinya. Bahkan di sini adanya suatu apa ya? Adanya suatu banyak kegagalan, banyak kesusahan, banyak kesedihan. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya apa ya? Ketika kartu The Magician ini muncul, itu bisa diartikan bahasanya itu begini. Ya kalau untung, untung sekalian. Kalau untung, untung sekalian yaitu besar. Nah, kalau rugi, ya rugi sekalian. Anjlok sekalian, maka kecil sekali hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini tergambarkan di kartu The Magician. Makanya saya mengatakan The Magician ini ada residual energi, ada dua energi. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan apa energi kalian itu yang positif itu lebih kuat atau bahkan sebaliknya yang negatif itu lebih kuat. Ketika energi positif ini kuat sama kalian ya, ya bisa saja kalian diuntungkan dengan suatu kerezekian seperti yang sudah saya temakan. Nah, ketika energi negatif kalian itu lebih kuat, ya kemungkinan kecil ataupun bahkan ada suatu kegagalan, bahkan kesedihan, keterpurukan itu yang akan menghantam kalian, sobat. Karena jelas di sini adanya suatu tembakan juga, tembakan black magic juga ya, kiriman dari orang toksik ya, yang membuat apa ya istilahnya membuat aura kalian tertutup. Nah, makanya saya tadi mengatakan ini nanti lebih kuat yang mana, sobat? Nah, gitu loh. Ya, ketika mungkin kalian adanya suatu keterpurukan, ya silakan kalian netralkan gitu loh. Boleh kalian netralkan sendiri ataupun boleh minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya di sini ya kalau bisa harus dikuatkan energi yang positif, kalahkan energi yang negatif. Tapi kalau kalian kalah energi positif, energi negatifnya yang menang, kalian akan terpuruk di sini, sobat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas apa ya, di kartu kelima ini bisa dikatakan nanti tanggal lahir ataupun weton ini bisa dikatakan apa ya, 50-50 gitu loh. Antara diuntungkan sama tidak. Nah, kan seperti itu. Sekali lagi ini masih diselamatkan ya, orang yang ketarik energinya di kartu kelima ini bisa dikatakan masih muncul 50-50. Jadi bukan istilahnya itu bukan pas kalian beruntung dan juga bukan pas kalian akan dirugikan di sini. Tidak seperti itu, masih ada suatu keuntungan yaitu 50-50. Ya tergantung nanti energi kalian sendiri gitu loh. Apakah lebih besar ya, ataupun lebih kuat yang positif atau yang negatif. Kira-kira seperti itu ya. Jadi masih diuntungkan lah ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tanggal lahirnya. Ya silakan saja kalian monggo boleh berdoa ya. Oke, sobat ya, kita lihat untuk kartu ataupun clue yang kelima. Di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal
29 ya. Ini tanggal 29. Kalian termasuk energi dari orang-orang yang 50-50 ataupun yang 50% 50%. Nah, seperti itu ya. Oke. Bisa saja diuntungkan, bisa saja kalian apa ya? Ya bukan kalian itu dirugikan, bukan sih ya, gitu loh. Tetapi ketika kalian bisa menyikapi ini yang negatif juga bisa menjadi positif. Artinya dengan kalian nanti mendapatkan suatu keburukan itu kan nanti kalian bisa waspada. Intinya kan di situ sobat. Bisa waspada, bisa untuk merubah nasib kalian. Ketika itu mungkin kalian netralkan, ya netralkan. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menerawang wetonnya ya. Oke, di sini jelas saya menangkap adanya suatu weton minggu pon. Ya sekali lagi kalian yang mempunyai weton minggu pon. Oke, kita lihat langsung untuk yang kartu terakhir, clue yang keenam. Di sini ada kartu The Devil ya, ini awas berhati-hati ya. Siapa yang ketarik ini The Devil. Kalau saya menangkap di sini jelas ya, bisa dikatakan energinya sangat panas ya. Energinya sangat panas dan sangat berpengaruh di 3 titik ini. Berpengaruh di asmara, berpengaruh di pekerjaan, juga bisa berpengaruh di keuangan. Tentunya berpengaruh sekali ya di keuangan kalian ya. Di sini kalian merasakan adanya suatu seret, adanya suatu seperti adanya suatu penghalang. Tidak kalian rasakan itu tidak seperti yang dulu ataupun yang kemarin. Contoh ketika kalian punya usaha ini akan adanya suatu apa ya? Adanya suatu penurunan gitu loh ya. Banyak masalah ya. Mungkin banyak suatu problem, banyak suatu pertengkaran juga di sini gitu loh. Ya. Kalian dibulet, ibaratnya seperti itu di sini ya. Jadi ada yang suatu energi yang kurang bagus ya. Oke, saya menangkap memang energinya sangat kuat ya, sangat-sangat pekat sekali ya, melebihi dari The Tower. Ya, ini harus bisa kalian netralkan sobat gitu loh. Karena ketika itu kalian biarkan ini akan bisa benar-benar akan bisa benar-benar bisa membuat kalian sulit ya. Seakan-akan kalian terus digerogotin ya, terus digerogotin akan mencapai titik nol gitu loh. Ya, semoga saja ya tidak seperti itu ya. Siapa yang mau seperti itu? Makanya dengan saya apa ya mereadingkan sesuatu hal yang baru, menyampaikan informasi itu tujuannya agar kalian bisa lebih waspada sobat, agar bisa lebih waspada, agar bisa mengerti oh ini yang harus saya laksanakan, yang harus saya kerjakan agar nasib saya berubah menjadi baik, ya berubah menjadi damai, adanya suatu kepositifan kan tentunya seperti itu. Dan sekali lagi ini hambatannya sangat kuat ya, luar biasa di sini. Adanya suatu kegagalan. Sekali lagi ketika ada pun bisnis ataupun jualan di sini mesti akan ada suatu ribet sobat gitu loh. Adanya suatu ribet ya. Entah ada yang nggak membayar, entah mungkin surat-suratnya itu abal-abal semua, kan kira-kira seperti itu. Jadi seakan-akan apa ya? Seakan-akan memang kalian diarahkan sama yang susah, sama yang bersedih gitu loh. Karena ada orang yang jelas ada orang yang iri ya di sini ya. Bahkan saya menangkap di sini oh banyak sekali ya gitu loh. Kalau saya tangkap energinya ada 3 orang ya, yang ibaratnya itu yang berbuat toksik. Nggak tahu ini ada yang 1 orang tertembak, maksud saya itu diserang sama 3 orang. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau saya jelaskan panjang ini sobat ya. Oke ya. Ini kalau saya jelaskan panjang ini, ya, sangat sangat panjang ini. Jelas intinya yang penting kalian itu harus adanya satu penetralan. Itu aja ya, agar bisa kembali kembali terbuka. Siapa tahu kalian yang usaha sendiri ataupun ikut orang ya. Ini akan berlahan-lahan bagus ketika kalian netralkan. Jadi kalian tidak semakin terpuruk, tidak semakin terhimpit masalah-masalah di sini. Saya menangkap banyak masalah di sini ya. Luar biasa gitu loh. Seakan-akan apa yang dia tempuh ini selalu gagal. Apa yang dia tempuh selalu adanya suatu keterpendingan. Iya kalau adanya suatu terpending terus bisa menguntungkan. Ini tidak. Sudah adanya suatu keterpendingan, nanti adanya suatu kegagalan pula di sini. Gitu loh, karena energinya benar-benar sangat kuat dan sangat rawan sobat ya. Ibarat sakit ini bisa dikatakan sudah agak parah gitu loh. Harus adanya suatu pengontrolan,
harus adanya suatu kesembuhan yang bisa dikatakan ya harus harus terpantau gitu loh ya. Harus ada kesembuhan yang khusus di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ini seakan-akan terhenti ya sobat ya. Seakan-akan terhenti ini energinya ya. Oke. Saling memanas di sini. Saling memanas di sini sobat. Awas berhati-hati ya. Ini luar biasa ini tembakannya ini ya. Sekarang saya akan deteksi untuk tanggal. Oke sobat ya. Kita lihat di sini yang muncul yaitu tanggal 27 ya. Selamat kalian yang punya tanggal 27. Biarpun ini terdeteksi kalian buruk, kenapa saya ucapkan selamat? Yaitu tadi ya. Semoga kalian itu akan tetap semangat juga gitu loh dan tidak menyerah kan seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mendeteksi untuk wetonnya. Ya, ini kalian harap berhati-hati. Kalian yang mempunyai weton Sabtu Legi, ya, harap berhati-hati sobat ya. Oke, sudah saya jelaskan semua ya. Masalah tanggal di sini ada tanggal 30, tanggal 4, tanggal 21, tanggal 9, tanggal 9, tanggal 29 sama tanggal 27. Kalau masalah weton ya silakan diingat-ingat sendiri. Kan seperti itu sobat ya. Yang jelas apapun itu ya, untuk sekali lagi untuk kalian yang mempunyai tanggal sama weton yang sudah ketarik di kartu positif, ya syukur alhamdulillah. Aminkan karena ucapan adalah doa sobat. Ya, meskipun itu belum kalian rasakan ya, siapa tahu ketika kalian mengaminkan hal-hal yang positif itu akan bisa mengena sama kalian. Kan seperti itu ya. Nah, sama halnya juga ketika mungkin tanggal lahir dan weton kalian itu istilahnya ketarik di kartu yang negatif, ya syukuri aminkan sobat. Nah, karena apa? Karena dengan demikian kalian bisa menemukan suatu obat. Nah, kan seperti itu ya. Anggap saja kalian menemukan sebuah penawar ataupun obat. Nah, mana obatnya? Itu tadi kalian harus menetralkan aura kalian, harus menetralkan energi-energi negatif di dalam diri kalian agar berubah menjadi energi positif. Maka seperti itu ya. Ketika kalian apa ya, tanggal dan weton kalian tidak ketarik di kartu yang negatif, mungkin kalian akan kesulitan sobat ya. Kan tidak semua orang itu tahu. Mungkin kalian akan kesulitan. Kok saya seperti ini terus? Kok saya menemukan kesialan dan kegagalan terus? Ini ada apa? Nah, dengan demikian kalian kan bisa tahu. Nah, intinya satu, harus adanya suatu penetralan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini bagi yang tanggal lahir dan weton ketarik di kartu yang negatif. Itu aja sobat ya. Oke ya, sekali lagi semoga itu mengena sama kalian meskipun banyak kesamaan. Kan sekali lagi contoh tanggal 30 kan tidak mungkin dimiliki satu orang, mesti banyak orang yang sama-sama mempunyai tanggal 30. Nah, nggak tahu nanti ini yang mengena sama siapa, apa mengena sama si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Begitu juga yang negatif ya. Kan mestinya sama ya. Entah itu nanti mengena si A, si B, si C, si D dan yang lain-lain. Intinya kan di situ.
ya. Semoga ini akan menjadi resonate buat kalian ya. Tentunya di 4 hari ke depan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya maksudkan agar adanya suatu keselarasan, agar ada suatu kesinkronan sama kalian. Ya. Oke sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat sobat. Ya, kalian melihat ataupun menonton channel saya ini tidak sia-sia, tidak hanya sekedar membuang kota, tetapi ada manfaatnya. Itu yang paling utama. Oke, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang pembacanya kurang baik, jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi, dan lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Entah itu resonate, entah tidak. Kan kalian sendiri yang merasakan. Nah, biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Saya kembalikan lagi sama kalian, percaya dan tidaknya kan seperti itu. Dan tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian dihantam masalah ya, apalagi itu sudah jauh dari logika kalian, sudah tidak masuk akal, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, ya jangan diam saja sobat. Kalian harus berusaha untuk melawan itu semua agar nasib kalian berubah baik. Seperti apa melawannya? Satu, ya kuatkan doa, pendekatan diri dengan Sang Maha Kuasa, kan seperti itu. Dan yang nomor dua, lakukan tahap ikhtiar sobat gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya. Nah, konsultasikan, siapa tahu aura kalian benar-benar adanya suatu penutupan dan orang di bidangnya tersebut bisa memberikan solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Nah, disitulah kepositifan, kerezekian, keberhasilan itu akan mudah gitu loh, tanpa adanya suatu dinding penghalang. Nah, kalau kalian bisa sendiri, ya netralkan sobat gitu loh. Kalau kalian bisa sendiri, ya netralkan. Nah, seperti itu. Yang jelas intinya ketika di dalam diri kita itu lebih besar energi positif, apalagi aura kita sampai ibaratnya terbuka, itu tidak menutup kemungkinan sobat. Peluang besar, tanda-tanda besar itu tadi kerezekian, kepositifan itu akan mudah masuk gitu loh. Ya. Minim lah akan bisa menekan ketika mungkin akan terjadi suatu masalah itu yang besar, itu akan menjadi ringan gitu loh, menjadi kecil. Nah, karena energi positif kita lebih kuat. Ya beda lagi ketika di dalam diri kita lebih besar energi negatif, apalagi aura kita tertutup, ya itu nanti akan bisa mengundang, yaitu mengundang kesialan ya, kegagalan. Setiap detik demi detik pasti adanya suatu masalah dan itu akan sulit terselesaikan, bahkan akan ada suatu apa ya, bisa menggerogoti ya di faktor apa ya, materi ataupun keluarga. Nanti akan sia-sia semua gitu loh. Nah, karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu sobat. Sudah banyak sekali gitu loh. Ya alhamdulillah mereka juga akhirnya minta dibukakan sebuah aura. Kan seperti itu. Karena jelas kan nasib seseorang itu tidak mungkin akan bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Dalam arti ya berjuang sendiri, lebih diikhtiarkan, ya diperjuangkan apapun itu ya. Biar bisa merubah nasib kita gitu loh. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.